Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmud bikulli lisan, al-ma'bud bikulli zaman, alladzi la yakhlu min ilmihi makan wa la yasghaluhu sya'nun an sya'nin. Jalla an asbah wal andad wa tanazzaha anis sahibah wal aulad. Wa nafada hukmuhu fi jami'il ibad la tumathiluhul uqul bitabkir wa la tatawahhamul qulub bitaswir. Wassalatu wassalamu ala rahmatil lil alamin wa hujjatihi 'alan nasi ajmain sayyidina wa imamina wa uswatina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Wa qala Nabiyul Karim, inna rizqa la yatlubul 'abda kama yatlubu ajaluhu. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasul Karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Rabbul Izzati yang selalu mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya pada kita semua dan telah menyempurnakan nikmatnya dengan nikmat terindah dan teragung, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, ya, Allah telah memilih kita dengan nikmat iman dan Islam itu, sehingga dengannya kita dapat mengisi kehidupan ini dengan ibadah demi ibadah, dan telah mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan menjadi majelis yang bertaburan dengan keimanan, dengan hikmah, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang menghidupkan hati kita semua, ya. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan tadabburul Quran kita pada hari kajian hari Sabtu ini, kita akan coba sama-sama mentadaburi surat Az-Zariyat, ya. Nah, surat Az-Zariyat ayat ke-56 sampai dengan 58. Ya, boleh dilihat, ya, kalau mau melihat Al-Qur'annya, ya. Ya, surat Az-Zariyat, ya, ayat ke-56, 57 dan 58, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ya. Yut'imuni. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, nih kita sama-sama lihat, ya, tafsir dari ayat-ayat ini. Kita ambil dari tafsir Asy-Sya'di rahimahullah, ya. Nah, beliau, ya, menafsirkan yang pertama yaitu dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, dia mengatakan anal ghayah al asasiyah min khalqil jin wal ins hiya ibadatullah. Nah, jadi tujuan yang asasi, ya, tujuan yang utama, ya, dari penciptaan manusia, ya, dan jin, ya, min khalqil jin wal ins itu adalah ibadah kepada Allah wahdah semata. Nah, kita lihat uslubnya, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun.
Jadi bukan khalaqallah, Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, tapi pakai wa ma khalaqtu jinna gitu ya. Wa ma khalaqtu gitu ya. Jadi di situ disebutnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, jadi aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali. Nah, berarti ini menandakan wahdah. Satu-satunya dari tujuan penciptaan, ya, prinsip dari penciptaan, Allah menghadirkan kita di muka bumi ini illa liya'budun, yaitu untuk ibadatullahi wahdah, beribadah kepada Allah, dan ditambahkan ibadahnya itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kan iyyaka na'budu itu ada pembalikan ya. Nah, itu kalau kita lihat maf'ul bihnya, objeknya diawalkan. Iyyaka na'budu. Bukan na'budu iyyaka gitu ya. Nah, tapi iyyaka-nya diawalkan. Takala maf'ul bih diawalkan ya, takdimul maf'ul yufidu lil hasr. Itu bermakna hanya. Ya, kalau na'budu iyyaka, kami beribadah kepadamu. Tapi berarti juga beribadah kepada selainmu. Bisa jadi ia beribadah juga kepada selain Allah. Tapi tak kala iyyaka-nya diawalkan, iyyaka na'budu, itu menandakan hanya kepadamu, tauhid dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tiada lain, seluruh hidup kita berarti ya, dalam sehari 24 jam ya, tidur kita berarti juga harus merupakan suatu bentuk ibadah. Ya, makan, minum, ya, juga beraktivitas, berolahraga, belanja, mencari nafkah, dan ada ibadah-ibadah maghdhahnya, sholat wajibnya, sholat sunnahnya, zikirnya. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini semuanya harus merupakan ibadatullah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibadah itu apa sih? Nah, jadi yang disebut dengan ibadatun ini dari Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah. Yang disebut dengan ibadah itu nama untuk sesuatu yang meliputi seluruh yang dicintai oleh Allah, wa yardahu, dan diridhoi oleh Allah. Nah, coba renungkan baik-baik, tadaburi baik-baik. Jangan sampai kita merasa bahwa ibadah itu adalah ibadah makdo saja, ritual saja. Waktu kita sholat, waktu kita baca Quran, ya, waktu kita zikir, kita bermunajat, berdoa kepada Allah, kita merasakan itu waktu lagi ibadah. Padahal kita harus menjadikan seluruh kehidupan kita itu adalah ibadah. Ya, apa yang kita lakukan itu adalah semuanya harus menjadi suatu bentuk ibadah, yaitu yang tadi mayuhibbuhullah wa yardhah, yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dan itu berupa apa? Min aqwal wal af'al. Jadi ibadah itu ada yang berupa perkataan, ada yang berupa perbuatan. Ya, jadi setiap perkataan kita, perbuatan kita harus menjadi suatu nilai ibadah. Dan ibadahnya itu ada yang ad-dhahirah di hati. Hati kita bicara enggak? Nah, hati kita kan bicara ya, itu ibadah bukan? Nah, hati kita yang bicara juga itu ibadah. Hati itu bicara, hati itu memuji Allah enggak? Hati itu memuji Allah, hati itu bersyukur kepada Allah ya. Nah, hati juga punya akwal, punya perkataan-perkataan. Ya, dalam hati tak kala tadi mendapatkan nikmat dari Allah, alhamdulillah, hati pun ikut memuji Allah kan gitu. Tak kala mendapat musibah, inna lillahi gitu wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu akwal. Nah, akwal itu perkataan, itu ada perkataan hati ya. Dan juga ada perbuatan, hati juga berbuat. Nah, hati itu mencintai,
hati itu takut pada Allah. Nah, hati kita itu harus selalu dalam keadaan yang beribadah kepada Allah. Nah, jadi yang baik yang tadi ya, batin dalam hati, ucapan dan perbuatan hati, maupun ucapan dan perbuatan yang zohiroh, anggota badan kita, semuanya harus jadi rangkaian dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disebutkan dalam tafsir ini, wa hadhil ibadatu, dan ibadah ini tasmalu meliputi ma'rifatullah. Nah, banyak para mufassir mengatakan liya'buduni itu adalah lima ripati. Awal dari ibadah itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah, itu tidak mengenal Allah dengan baik. Ma qadarullah haqqa qadri. Itu yang menyebabkan akhirnya mereka jatuh kepada jurang kehinaan. Nah, maka kata Asy'adi rahimahullah, ibadah itu meliputi ma'rifatullah, ya. Kenalnya kita kepada Allah. Berarti itu ibadah batin atau zahir? Nah, aja batin kita itu ya dengan keimanan, ya dengan tadi mencoba terus untuk semakin mengenal Allah. Nah, dan ma'rifatullah ini nanti kita lihat ya, wa mahabbat, ya. Dan juga mencintainya, wal inabah ilaihi, dan bertaubat ataupun kembali kepadanya. Nah, jadi rahimakumullah, kunci dari ibadah atau ubudiyah yang benar kita kepada Allah itu diawali juga bagaimana kita bermakrifah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya pengenalan. Nah, jadi coba tanyakan lagi pada diri kita, renungkan, muhasabah lagi, sudah seberapa dekat, banyak ya kita menghabiskan waktu kita untuk mencintai atau untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi disebutkan wa anna kullama zadat ma'rifah al-ab bi rabbih kullama kanat ibadatuhu akmal wa atamma. Jadi semakin bertambah ma'rifah, kalau seseorang bertambah kenal kepada Allah, kepada Rabb-nya, maka ibadahnya akan semakin sempurna. Nah, jadi kalau misalnya ibadah-ibadah kita terasa kurang, terasa hambar, ya, terasa tidak kita nikmati dengan cita rasa dalam beribadah pada Allah. Nah, maka mungkin ada satu sisi yang kita lupakan, yaitu bagaimana kurang kuatnya kita bermakrifah, yaitu mengenal Allah dalam kehidupan kita. Nah, ini ya ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Nah, berikutnya ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yut'imun. Nah, jadi aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya memberiku makan. Nah, di sini innallaha ta'ala yuwadihu ginahu atam an akhlaqi, gitu ya. Jadi Allah di sini sungguhnya Allah Ta'ala menjelaskan kekayaannya. Goniyun, ya, nama Allah kaya. Tam, kekayaan yang sempurna dari makhluknya. Allah sebetulnya tidak membutuhkan makhluknya untuk beribadah kepadanya. Ya, Allah sama sekali tidak membutuhkan siapapun, ya. Allah gina, ya. Nah, gina ya cukup baginya, ya. Nah, dan kecukupan yang sempurna, ya. Wa annahu huwar razzaq, dan Allah lah yang maha memberi rizki, ya. Maka ya wahdah, ya satu-satunya. Fala yuridu minhum rizqan, dan tidak pula, ya, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dari mereka itu rizki li nafsihi wala hajatah lahu fi an yarzuqu
ghairahu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan sama sekali dari selainnya ya untuk memberikan rizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru makhluk kan ya. Setiap makhluk itu bergantung kepada Allah dalam kaitan rizki yang didapatkannya. Nah, jadi kalau kita lihat ya dalam peribadahan hamba kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala sama sekali ya tidak membutuhkan rizki dari hamba-hambanya. Nah, kita lihat berikutnya, dan ini menjadi fokus utama ya dari bahasan kita ya, bahwa bagian dari kekuatan ibadah ya, kuatnya ibadah itu salah satunya tadi disebutkan dengan ma'rifah, dan salah satu ma'rifah itu adalah dengan nama-nama Allah. Nah, maka di sini kita lihat innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah lah dia yang maha memberi rizki. Nah, kita renungkan nih nama Allah Ar-Razzaq. Kata Imam As-Sadi, annallaha huwa wahdah at-takafulu bi rizki kulli dabbatin fil ardi was samai. Sesungguhnya Allah ialah satu-satunya yang menjamin rizki setiap yang melata di bumi dan di langit. Nah, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya. Nah, di sini mengetahui tempat diamnya dan tempat penyimpanannya. Jadi tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang tidak dijamin ya, oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Semuanya itu ada dalam genggaman pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nama Allah Ar-Razzaq. Rizki itu apa sih ya? Nah, rizki itu apa kira-kira? Nah, kita lihat ya, apa itu rizki. Kan kita suka menganggap rizki itu adalah bersifat materi gitu ya. Materi, baru kita merasa rizki itu waktu dapat gaji gitu ya, atau dapat rizki nomplok gitu ya, atau dapat mobil baru, dapat rumah baru. Nah, kita akan lihat apa itu rizki ya. Ini karena berkaitan dengan nama Allah Ar-Razzaq. Dan kita harus ingat, di setiap saat kita selalu bergantung kepada nama Allah Ar-Razzaq ini. Ya, karena wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini surat Hud ayat 6. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Semut ya. Semut di sekitar sini aja ada berapa ekor semut? Tempatnya di mana? Ya, tempat-tempatnya sampai di balik karpet misalnya ya, di balik tanah, di balik ada berapa ekor semut? Semut satu Bale Endah ada berapa ekor semut? Ya. Nah, apalagi satu Bandung, satu dunia ada berapa ekor semut? Dan tinggal di mana? Allah tahu nggak tempat di mana tinggalnya semut-semut itu satu persatu? Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rizki itu untuk sampai kepada setiap ekor gitu ya dari semut itu. Itu baru semut. Ya. Nah, bayangkan sudah berapa banyak ya Allah Subhanahu wa taala memberikan gitu kan ya rizki kepada manusia. Kalau kita hitung saja makan bergizi gratis saja kan ya, itu berapa triliun kan ya, anggarannya itu 335 triliun katanya. Itu sampai itu per tahun gitu ya. Nah, itu proyeksinya ya, yang setara dengan 25 hingga 28 triliun per bulan. Nah, itu satu kali makan gitu ya. Nah, coba itu semua diberi oleh siapa? Oleh Allah kan ya. Semua manusia yang ada di muka bumi ini, semua rizkinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pepohonan ya, makhluk melata semuanya ya, juga binatang-binatang. Nah, semuanya Allah rizkinya ya. Nah,
rahimakumullah, ini akan sangat berkaitan erat dengan ibadah gitu. Karena kita sering kurang menyadari nama Allah Ar-Razzaq ini. Karena kita makan, minum biasa aja. Itu suatu peristiwa yang biasa ya. Kita anggap makan itu biasa aja. Hati-hati ya, ulul albab, pemilik albab, ya, pemilik basiroh yang terdalam dalam diri yang senantiasa hidup dengan keimanan harus menjadikan peristiwa-peristiwa ini luar biasa. Nah, jangan sampai kita makan, ya, makan itu tidak mengenalkan Allah kepada kita. Karena saking biasanya makan, kita sehari berapa kali makan gitu ya, hampir berapa menit kita makan gitu. Nah, padahal dalam peristiwa makan ini bagi seorang ulil albab harus menghantarkan kepada betapa Allah Subhanahu wa taala pemilik nama Ar-Razzaq yang sempurna, Maha Pemberi rezeki. Coba kita datang kepada kita ya, nasi kan ya. Padahal kita nanam enggak padinya. Ya, mengetamnya terus juga digiling gitu ya. Padi datang terus ditanam, dimasak. Kita bisa memakan tadi nasi itu sampai ke mulut kita. Waktu kita makan dikunyah kan ya. Itu ada secara mekanis terjadi. Gigi juga kan ada fungsinya masing-masing kan ya. Gigi seri, gigi geraham, gigi taring. Kalau semuanya gigi itu gigi seri aja, ya betapa susahnya kita itu. Di situ ada bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah merancang, mendesain rizki itu sampai kepada kita gitu. Dan merancang tadi alat makannya ya, terus bercampur dengan air liur di sini. Air liurnya itu ada enzim, itu ada peristiwa kimiawi ya. Dan jadi bukan hanya mekanis, ada kimiawinya. Ya, untuk melunakkan nanti ada enzim-enzim, lidahnya ada syaraf yang bermain. Lidah manis di mana gitu ya, titiknya pahit, asin, asam. Jadi terciptalah rasa yang beraneka ragam. Nah, setelah itu masuk ke tenggorokan, kita ngurus lagi nggak itu makanan itu? Diurus nggak sama kita? Wah, supaya sampai tadi ya ke kerongkongan terus ke lambung. Ada kewajiban kita nggak untuk memasukkan itu dari kerongkongan ke lambung? Siapa yang memasukkannya? Ya kita mah enak saja gitu ya. Tapi Allah mendesain agar makanan itu didorong ke lambung. Di dalam lambung ada lagi peristiwa mekanis, ada otot-otot, ada peristiwa kimia lagi gitu ya. Nah, terus bagaimana lambung itu usus halusnya 7 sampai 8 meter. Berjalan di dalamnya. Kita mah santai aja kan? Coba kalau kita harus ngurus ya, apa yang sudah kita makan di usus kita. Tapi itu semua diolah oleh Allah melalui keagungannya ya. Melalui bagaimana Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Al-Hakim ya. Nah, terus sampai akhirnya ia diserap, dicerna ya. Bagaimana itu menjadi energi bagi kehidupan manusia. Nah, kita harus merasakan ya, di balik makannya kita itu ada nama Allah Ar-Razzaq ya. Nah, jangan sampai makan kita itu makan yang biasa. Ya, makannya seorang ulul albab harus makan yang menyampaikan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ia dirancang ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih rizki itu ya? Nah, jadi rizki itu ar-rizku kan nama Allah Ar-Razik, Ar-Razzaq. Ar-Razik pakai isim fa'il. Ar-Razzaq, nah ini mubalaghahnya. Kullu ma yantafi'u bihi ya. Jadi yang namanya rizki itu segala sesuatu yang bermanfaat. Sawa'an kana madian kal amwal min dahabin wa fidatin. Jadi bisa berupa materi seperti uang, emas, perak, ya, bisa berupa ternak, ya, tanaman. Ada di halaman rumahnya ada yang nanam cengkeh, nanam tomat, ada buah mangga, misalnya, ya, ada buah. Itu semua rezeki dari Allah, ya, yang berupa materi, ya, buah-buahan, ada berupa properti, ya. Nah, segala sesuatu yang dapat dimakan, ada yang rezeki ini bisa, ya, disebutnya wa kullu ma huwa ma'kulun wa mat'umun wa malbusun ya. Jadi ada yang dimakan, ada yang dipakai,
ada yang diminum, ada yang wa maskunun, ada yang ditinggali, dan sebagainya. Au kana maknawiyan. Nah, ini yang sering kita lupa. Yang disebut dengan rizki itu juga bukan hanya berupa materi, tapi juga secara maknawi. Ya, apa saja? Kal ma'arif, pengetahuan, ilmu, itu juga rizki kan ya. Coba, Allah telah menjadikan, merancang otak kita menyimpan memori ya. Ini memori otak kita kira-kira berapa giga nih? Ya kalau digigakan ya. Ini dari kecil, misalnya usia udah 50 tahun, ya mungkin kita dari usia 12 tahun, ya usia itu semua tercatat di memori otak kita. Siapa yang merancang itu? Siapa yang memberikan kekuatan otak untuk bekerja sehingga ia dapat mengingat? Dan di sini kalau ada folder mah ya, ada berapa folder gitu ya. Folder-folder ini dengan mudah ya kita rancang untuk dipanggil. Kalau kita mah ya, otak kita tuh canggih, bisa menyambungkan satu sama lain ya dari data-data yang ada, menganalisa dari data-data memori yang disimpan. Nah, ini kan ma'arif. Kita membaca menjadi ilmu, itu juga rizki. Nah, itu diberi oleh Allah. Nah, juga wal ulum, ya ilmu, wa manzilatil wal jah wasulton. Nah, ya bisa juga berupa kedudukan, kehormatan, kekuasaan, akal, kecerdasan, akhlak yang baik. Nah, itu semuanya rizki. Dan rizki juga, nah ini ya, adalah ada yang bermanfaat untuk kehidupan dunianya, dan juga ada yang bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya, yaitu berupa keridhaan Allah, pahalanya, kenikmatan surga. Nah, kita sholat maghrib berjamaah, setelahnya kita taklim. Kita merasa ini rizki bukan dari Allah? Ya, merasa nggak ini rizki? Ini juga adalah rizki yang bahkan ia rizki lebih besar ya dari rizki yang hanya bersifat madian, materi. Nah, ini rizki maknawian itu adalah justru rizki yang menghantarkan seseorang kepada kenikmatan yang lebih banyak dan langgeng, ya, yaitu berupa keimanan, ya, rasa iman yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri seseorang, yang menyebabkan ia takut pada Allah, yang menyebabkan ia rajin dalam beribadah kepada Allah. Itu adalah rizki yang luar biasa agung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dalam sebuah hadis disebutkan kan ya, sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada siapa saja kan ya. Nah, kalau dunia Allah berikan baik kepada liman yuhibuhu, kepada yang dicintai oleh Allah, maupun kepada yang tidak dicintai oleh Allah. Rizki berupa iman itu diberi rizki berupa harta, kekayaan itu diberikan kepada siapa saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi rizki yang berupa keimanan itu hanya Allah berikan kepada liman yuhibbuhu, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi jangan anggap kecil rizki keimanan yang Allah hantarkan, yang mendorong kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi rizki itu luas ya. Nah, apa nama Allah Ar-Razik? Nah, ada Ar-Razik, ada Ar-Razzaq. Nama Allah Ar-Razik adalah disebutkan sebagai zat ya yang melimpahkan, ini kata Al-Hulaimi ya dalam mana Ar-Razik, kepada hamba-hambanya yang sesuatu yang kalaulah tidak dengannya tubuh mereka tidak dapat bertahan hidup. Ya. Nah, jadi kayak kita bisa bergerak seperti ini ya. Nah, pernah kan ada saudara ya. Nah, yang suatu saat saya menjenguknya berseri-seri, senyum gitu ya, sambil duduk gitu ya. Nah, sambil duduk. Nah, senyum. Kenapa tuh ya? Sedang merasa nikmat, bahagia, bersyukur pada Allah. Kenapa? Saya bisa duduk kan. Loh,
bisa duduk aja dia terlihat gitu sumringahnya gitu. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Karena apa? Selama ini tadi karena sakit ya tidak bisa bergerak gitu. Ya, tidak bisa, hanya bisa berbaring gitu. Nah, tiba-tiba oleh Allah diberi kemampuan untuk duduk. Itu bahagianya luar biasa. Nah, kita diberi kemampuan duduk setiap saat seperti ini, suka bersyukur enggak? Suka merasa enggak itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, hati-hati kita kehilangan kepekaan dalam menerima nikmat-nikmat yang Allah hantarkan kepada hati kita. Nah, jadi itu rizki ya. Rizki itu segala yang menyebabkan kita dapat hidup ya. Nah, kalau tanpanya kita tidak bertahan hidup. Dia adalah yang memberi nikmat dengan menyampaikan kebutuhan mereka dari rizki itu kepada mereka. Nah ya. Nah kalau rozak, rojak itu Allah Subhanahu wa taala, jadi disebutnya rizqon ba'da rizkin. Jadi melimpahkan. Tidak hanya Allah memberikan rizki, tapi juga melimpahkan rizkinya secara berulang-ulang. Ya, secara terus-menerus Allah melimpahkan, mengkaruniakan rizkinya kepada kita semua. Nah, oleh karena itu ya, rahimakumullah, kita sambungkan ya, apa berarti dari ayat ini ya, antara nama Allah Ar-Razzaq dengan dalam kita mentauhidkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita menyadari bahwa setiap saat kita bergantung kepada nama Allah Ar-Razzaq. Kita setiap saat memerlukan pertolongan Allah ya dalam setiap detik demi detik hidup kita, maka tiada lain kita dituntut ya, tak kala ya ayuhan nas udkuru nikmatallah alaikum hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum. Ini surat Fatir ayat 3. Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberi rizki kepada kamu dari langit ya? Yarzuquhum minas sama'i wal ard, dan bumi. La ilaha illa huwa. Nah, tidak ada ilah sembahan yang berhak disembah selain Allah. Nah, fa'anna tu'fakun ya. Nah, maka mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan? Nah, jadi kesadaran ma'rifah kita terhadap nama Allah Ar-Razzaq harus diiringi dengan kuatnya kita dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang waktu ke waktu mengatur kehidupan kita, memberikan rezeki kepada kita, maka kita harus mengesakannya. Ya, mentauhidkan dalam tujuan hidup kita, mentauhidkan dalam setiap perbuatan, ucapan kata kita, dan juga ucapan dan kata hati kita, itu semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran kita kepada nama Allah Ar-Razzaq ya harus menjadikan waktu demi waktu kita harus dalam keadaan yang selalu beribadah pada Allah. Nah, yang kedua, kita harus sadari ya bahwa rizki itu diatur oleh Allah dengan adil dan hikmah ya keagungannya. Wallahu faddola ba'dakum ala ba'din fir rizki, dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Nah, jadi jangan hasad, jangan dengki, iri ya. Kalau misalnya ternyata rizki itu berbeda antara setiap diri, karena itu adalah merupakan bagian dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang telah Allah tetapkan. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha. Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki ya. Wa yaqdiru innahu kana bi ibadihi khabirun basiron. Nah, dan menyempitkannya ya. Jadi ada yang dilapangkan rizkinya, ada yang disempitkan rizkinya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya. Nah, kita ingat kunci dari kebahagiaan itu bukan banyaknya ya. Nah, bukan banyaknya. Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bi'adlihi wa qistihi, sesungguhnya Allah dengan keadilannya ya menjadikan ja'alal farah warruh, kebahagiaan, kelapangan itu ada pada ridho wal yakinnya. Ridho dengan ketetapan Allah,
dan yakin dengan ketetapan Allah. Itu yang menghadirkan kebahagiaan dan rasa cukup pada diri kita. Karena apa? Allah telah membagikan rizki dengan keadilannya, ya. Nah, yang terakhir sebagai tadabur dan hikmah juga bagi kita, ya. Hendaknya hamba tidak disibukkan hanya dengan mencari rizki dunia yang padahal ia fana. Padahal ada yang lebih juga kita harus perhatikan baik-baik, yaitu bagaimana rizki yang berupa akhirat yang kekal. Nah, ini yang sering kita lupakan. Padahal ma indakum yan padu. Apa yang ada di sisi kamu akan lenyap. Wa ma indallah baqin. Apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, maka wabtagi bima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah karunia Allah berupa apa? Negeri akhirat. Carilah sebanyak-banyaknya dalam kehidupan ini setiap waktu untuk bekal akhirat kita. Ada waktu jalan, ya, ke masjid, nemukan duri atau yang merintang di jalan. Itu kesempatan-kesempatan terbaik, ya. Pas datang ke masjid bertemu dengan saudara, tabasumuka li akhika sodakoh, senyum, gitu kan, ya. Jangan lupa itu semua jadi kebaikan-kebaikan bagi sebuah kebahagiaan kita di negeri akhirat, gitu. Bersalaman, kan, ya, musafahah, jangan meremehkan bersalaman, ya. Dalam hadis disebutkan takala selama kita bersalaman itu maka dosa-dosa yang musafahah itu berguguran, ya. Nah, luar biasanya, bahkan Rasulullah SAW disebutkan tidak pernah dahulu melepaskan salamnya, gitu, ya, pada sahabatnya takara bersalaman. Nah, perbanyak terus waktu ke waktu itu untuk kita mendapatkan rezeki berupa negeri akhirat. Dan kita harus banyak bersyukur, ya. Nah, terus rahimakumullah, jangan ini disebutkan kan, ya, oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Ijtihaduka fima duminalaka. Kesungguhan kamu dalam mencari sesuatu yang padahal itu duminalaka, dijamin oleh Allah. Rizki sudah dijamin kan tadi, ya. Madmun oleh Allah. Kita suka sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh mencari sesuatu yang padahal dijamin oleh Allah. Dalam hadis disebutkan, inna rizqa, sesungguhnya rizki itu layat lubul abda. Jadi kita yang nyari rizki atau rizki yang nyari kita? Nah, sesungguhnya dalam hadis rizki itu mencari kita. Inna rizqa layat lubu abda. Sebagaimana yatlubuhu ajaluhu. Sebagaimana ajal mencarinya, ya. Nah, di akhir disebutkan, makanya ayuhan nas, ini hadis riwayat Al-Baihaqi, ya. Inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmilu rizqahu. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah rizkinya. Jadi semuanya pasti sudah, karena madmun dijamin oleh Allah. Rizki yang telah ditetapkan di Laul Mahfud tidak akan pernah tertukar, tidak akan pernah terkurangi. Sampai ia mati pasti disempurnakan rizkinya itu sampai pada dirinya. Hatta yastakmila rizqahu. Fala tastabti'u ar-rizqa. Karena itu janganlah kalian merasa rizki kalian terhambat. Jangan ada kesempitan, waduh Allah menghambat rizki sampai kepadaku. Allah Ar-Razzaq. Allah Maha mengetahui kapan rizki itu sampai kepada kita dan jumlah sebanyak apa sampai pada kita, gitu, ya. Nah, ittaqullah ayuhan nas. Bertakwalah kepada Allah wahai manusia, wajmilu fit tolab. Yang penting yang harus kita lakukan adalah carilah harta itu dengan cara yang baik. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Karena rizkinya sama aja kan, seseorang sudah tercatatkan rizkinya sama. Tapi masalahnya adalah, ya, misalnya yang sekarang korupsi 8 triliun misalnya, ya, atau berapa gitu, ya. Kira-kira dengan dia korupsi dengan tidak korupsi sama aja nggak rizkinya? Dia mengira dengan korupsi ia bertambah rizkinya misalnya. Padahal
Rizkinya sama, sudah dicatatkan di Lauhul Mahfuz. Tapi masalahnya, ia dapatnya dengan cara halal atau dengan cara haram. Nah, ini yang nanti menjadi taklif, yang justru harus diperhatikan. Nah, manusia suka bersungguh-sungguh dalam sesuatu yang padahal sudah dijamin oleh Allah. Nyari nafkah, nyari manusia, nyari dunia itu sungguh-sungguh. Tapi wataksiruka bima tuliba minka, suka menyepelekan hal-hal yang padahal diminta, yaitu berupa rizki negeri akhirat. Kalau ke rizki negeri akhirat, kita suka meremehkan gitu. Dan suka lupa mensyukuri. Kan sholat sunnah rokaatil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, itu kita rasakan gak itu rizki dari Allah waktu kita sholat sunat fajar itu. Nah, kita suka remehkan itu sebagai sebuah nikmat yang biasa. Padahal itu luar biasa. Nah, kalau kita suka meremehkan dalam mencari rizki yang berupa negeri akhirat, ya, padahal itu diminta oleh Allah, maka itu dari indi masil basiroh minka, dari lemahnya basiroh kita. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan ya dengan ayat ini mengingatkan kepada kita untuk menjadikan hidup ini betul-betul beribadah, mengabdi kepada Allah, ya, yang telah menciptakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, kehidupan mati dan kehidupan ini untuk menguji siapakah yang terbaik amalan-amalannya, gitu ya. Nah, demikian karena waktu ya, nggak apa-apa tidak, atau ada tanya jawab. Kita ini gimana? Cukup aja ya? Cukup aja ya. Nah, mohon maaf kita ada tanya jawab, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari kajian hari Sabtu ini bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dalam kesempatan ini tidak hanya menjadi konsumsi intelektual, ya, pemenuhan dari pengetahuan kita, tapi juga itu menjadi iman, menjadi karakter, menjadi ketakwaan yang kita hidupkan dalam kehidupan kita, dan itu tidak ada lain, itu adalah atas pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hada astaghfirullaha li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.